สวัสดีค่ะทุกคนสบายดีไหมเป็นไงสวัสบ้างดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เราสบายดีครับสบายดีค่ะ Sebelum Sebaidi. mulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nisa ya. สวัสดีค่ะพี่ลิซ่า Sawadee Penisa. Khadija. Oke, sebelum kita mulai untuk pembelajaran kita pada malam hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk pembahasan materi pada malam hari ini, kita akan membahas tentang invisible vowel ya, atau yang kita sebut dengan vokal tidak terlihat. Atau bisa disebut juga dengan vokal tidak dituliskan. Beberapa orang mengatakan hal itu. Apa sih invisible vowel? Slide selanjutnya. Nah, oke. Apa sih invisible vowel dalam bahasa Thailand? Invisible vowel atau vokal yang tidak terlihat yaitu bentuk kata yang menghasilkan bunyi vokal tanpa adanya penulisan vokal pada kata tersebut. Dan terdapat 5 aturan invisible vowel yang biasa muncul pada penulisan bahasa Thailand. Untuk vokal yang tidak terlihat ini tidak ditambahkan dalam penulisan ya, tapi ditambahkan ketika pada saat pengucapan untuk membaca beberapa kata dalam bahasa Thailand. Kita tidak hanya diharuskan memahami konsonan dan juga vokal, akan tetapi juga harus memahami aturan-aturan pembacaan seperti materi pada malam ini. Untuk mengingat aturan-aturan tersebut, kita cukup mengingat secara garis besarnya saja, dan harus memahami peletakan satu konsonan dan perhitungan jenis konsonan yang berbeda juga. Berikut beberapa aturan vokal tidak terlihat yang perlu diperhatikan pada bahasa Thailand. Ada 5 aturan untuk vokal tidak terlihat ya. Lebih simpelnya bisa cek di screen aja. Yang pertama, kita memiliki aturan di mana bila ada 2 konsonan tanpa huruf vokal, maka vokal tidak terlihat yang berada di tengah akan dibaca dengan bunyi O. Poin yang kedua, bila kita melihat ada 3 huruf konsonan tanpa didampingi vokal, maka bunyi vokal yang dikeluarkan adalah A untuk vokal pertama dan O untuk vokal keduanya. Di dalam aturan ketiga dalam bahasa Thailand, apabila konsonan awalan tidak memiliki vokal, namun konsonan berikutnya memiliki vokal, maka secara otomatis setelah konsonan pertama akan ditambahkan dengan pembacaan bunyi vokal A. Aturan yang keempat, jika ada melihat wawen setelah konsonan pertama dan huruf wawen ini menjadi konsonan kedua, maka jangan dibaca dengan bunyi W ya, tetapi bacalah dengan bunyi UA, karena wawen di sini udah berubah bentuk dari konsonan menjadi vokal UA. Berikutnya aturan yang kelima atau yang terakhir, yaitu bila ada 2 konsonan oang bertemu dengan konsonan tanpa vokal selain dari konsonan wawen, maka kita bisa baca dengan bunyi vokal O. Di selanjutnya, oke. Di sini kita memiliki beberapa contoh kata sama ada kalimat juga untuk aturan yang pertama. Invisible. Yang pertama, kita memiliki aturan di mana bila ada 2 konsonan tanpa huruf vokal, maka vokal tidak terlihat yang berada di tengah akan dibaca dengan bunyi vokal O. Rumusnya,
Konsonan ditambah O tidak terlihat ditambah konsonan akhiran. Contoh kata kita bisa lihat di screen. Yang pertama, popeng ditambah O tidak terlihat ditambah konsonan moma, dibacanya pom. Contoh keduanya, kokwai ditambah O tidak terlihat ditambah konsonan nonu di akhir, dibaca kon. Contoh yang ketiga, rorea ditambah O tidak terlihat ditambah konsonan totung di belakang, dibaca rot. Sosea ditambah O tidak terlihat ditambah nonu di akhir dengan maito, dibaca som. Contoh kalimatnya ada di bawah ya. Di situ ada konsonan Aimaimuan ditambah nonu dibaca nai. Ini aku sebutin yang sudah dipecah ya. Kalau yang belum dipecahnya ada di atasnya itu yang di tulisan contoh kalimat. Terus contoh kalimatnya nai rongrian mirot sideng. Di sekolah ada mobil warna merah. Bedah persatu katanya kita bisa sebut di aimaimuan ditambah nonu dibaca nai. Terus moma ditambah sarai panjang dibaca mi. Kata selanjutnya, rorea ditambah O tidak terlihat ditambah totung di akhir dibaca rot. Selanjutnya sosea ditambah sarai panjang dibaca si. Yang bawah sarae panjang ditambah dodek ditambah ngongu dibaca dengan deng. Pi aturan kedua ya. Aturan kedua, bila kita melihat ada 3 huruf konsonan tanpa didampingi vokal, maka bunyi vokal yang dikeluarkan adalah A untuk vokal pertama dan O untuk vokal kedua. Rumusnya kita bisa lihat konsonan ditambah A tidak terlihat, ditambah konsonan lagi, ditambah O tidak terlihat, ditambah konsonan lagi di akhir. Contohnya seperti yang ada di layar. Ada kokai, ditambah A tidak terlihat, ditambah nonu, ditambah O tidak terlihat, ditambah moma, dibaca kanom. Karena A sama O, di situ ada yang tidak dituliskan. Selanjutnya, totau ditambah A tidak terlihat, ditambah loling, ditambah O tidak terlihat, dan ditambah kokai di belakang dibaca talok. Selanjutnya, totung ditambah A tidak terlihat, ditambah nonu, ditambah O tidak terlihat, ditambah nonu di akhir dibaca tanon. Berikut contoh kalimatnya. Kaumireang talok. Kaumireang talok. Dia punya cerita lucu. Jika kita bedah persatu kata, kita di sini punya kokai ditambah sara au dibaca kau. Moma ditambah sara i panjang dibaca mi. Rorea ditambah sara ea panjang ditambah ngongu dibaca reang. Yang terakhir, totau ditambah A tidak terlihat, ditambah loling, ditambah O tidak terlihat, ditambah kokai dibaca talok. Masuk ke aturan ketiga. Di dalam aturan ketiga dalam bahasa Thailand, apabila konsonan awalan
tidak memiliki vokal, namun konsonan berikutnya memiliki vokal, maka secara otomatis setelah konsonan pertama akan ditambahkan dengan pembacaan bunyi vokal A. Rumusnya konsonan ditambah A tidak terlihat ditambah konsonan. Oke, bagaimana Venisa, bisa kita lanjut? Bisa bentar, Pi. Ya, tadi Rumusnya kita bisa lihat di sini ada konsonan ditambah A tidak terlihat, ditambah konsonan, ditambah A yang dituliskan, ditambah konsonan lagi. Berikut contohnya. Contoh yang ada di aturan yang keempat, kita bisa lihat mana ini? Sosea ditambah aturan keempat, ketiga, Pi. Ya, Venisa benar banget. Harusnya adalah aturan ketiga, tapi tadi Venisa skip aturan ketiga. Mungkin Ida lupa, Venisa maksudnya aturan ketiga itu adalah ketika tiga konsonan tanpa vokal kemudian konsonan ketiganya wawen dibaca dengan dua. Dan karena di dalam penjelasan bisa mengatakan aturan keempat, gitu. Makanya saya pindahkan ke slide keempat. Oke, maaf. Oke, Venisa masih mau menjelaskan aturan ketiga atau mau dilanjut ke keempat nanti kemudian ketiga atau gimana, Venisa? Yang ketiga dulu aja. Oke, baiklah. Kita lanjut aturan ketiga terlebih dahulu. Silakan. Aturan ketiga itu jika Anda melihat wowen setelah konsonan pertama dan huruf wowen ini menjadi konsonan kedua, maka jangan dibaca dengan bunyi W ya, tapi bacalah dengan bunyi UA. Karena wowen di sini berubah vokal menjadi vokal UA. Di sini ada contoh kata sosea ditambah wowen yang berubah vokal menjadi UA ditambah nonu dibaca suan. Dodek dengan maito ditambah wowen yang berubah vokal UA ditambah yoyak di akhir dibaca duai. Sosea ditambah wowen yang berubah vokal UA ditambah yoyak dibaca suai. Cocang dengan maiek ditambah wowen yang berubah vokal UA ditambah yoyak dibaca cuai. Berikut contohnya. Kita bisa baca kuntongkan duai. Kuam cuai, kuntongkan, kuam cuai. Jika kita bedah per satu suku kata, kita bisa baca dengan kokwai ditambah sara. Kokwai ditambah sara u pendek ditambah nonen dibaca kun. Totau dengan maito ditambah oang ditambah ngongu ditambah kokai ditambah sara a panjang ditambah rorua dibaca tongkan. Kokwai ditambah wowen ditambah sara a panjang ditambah moma ditambah cocang dengan maiek ditambah wowen yang berubah menjadi vokal UA. Ditambah yoyak dibaca kuam cuai. Itu contohnya ya. Tapi selanjutnya
Di dalam aturan keempat, dalam bahasa Thailand, apabila konsonan awalan tidak memiliki vokal, namun konsonan berikutnya memiliki vokal, maka secara otomatis setelah konsonan pertama akan ditambah dengan pembacaan bunyi vokal A. Di sini ada contohnya seperti sosea ditambah vokal A tidak terlihat, ditambah bobai mai, ditambah sara A panjang, ditambah yoyak, dibaca sabai. Sosea ditambah vokal A tidak terlihat, ditambah nonu, ditambah U pendek, ditambah kokai, dibaca sanuk. Berikutnya, total ditambah vokal A tidak terlihat, ditambah loling, ditambah A panjang, ditambah dodek, dibaca talat. Terakhir, itu apa sih? Kokai ditambah vokal A tidak terlihat, ditambah nonu, ditambah sara U pendek, ditambah nonu lagi, dibaca kanun, yang artinya nangka. Sini kita punya contoh satu kalimatnya. Apa ini? Tinilen senukmak. Jika kita bedah dengan persatu kata, kita bisa sebut kotahan ditambah sarai panjang dengan mai ek dibaca ti. Nonu ditambah sarai panjang dengan mai to dibaca ni. Loling ditambah sara e panjang ditambah mai ek ditambah nonu dibaca len. Yang terakhir ini mana sih? Sosea ditambah vokal A tidak terlihat, ditambah nonu, ditambah sara e pendek, ditambah kokai di akhir dibaca sanuk. Selanjutnya, moma ditambah vokal A panjang, ditambah kokai, dibaca mak. Itu aturan yang keempat ya. Sekarang kita pindah ke aturan kelima. Aturan yang kelima atau yang terakhir yaitu bila ada dua konsonan oang bertemu dengan konsonan tanpa vokal selain dari konsonan wowen, maka kita bisa baca dengan bunyi vokal O. Rumusnya oang ditambah semua konsonan ya selain wowen. Itu bisa dibaca O. Terus di sini kita punya contoh bentuk oang ditambah konsonan tanpa vokal selain wowen, maka di antara dua konsonan terdapat vokal O. Contohnya, oang ditambah kokai, ditambah hohib, ditambah mai hanakat, ditambah kokai, dibaca okhak. Berikutnya, oang ditambah dodek, ditambah totahan, ditambah nonu, di akhir dibaca othon. Contoh dalam bentuk kalimatnya, rautalot, othon tuknati, yang artinya kami selalu sabar setiap menit. Jika kita bedah menggunakan satu kata per satu kata, kita bisa itu apa? Rorea ditambah saraau dibaca rau. Berikutnya totau ditambah loling, ditambah oang, ditambah dodek, dibaca talon. Terus berikutnya
Oang ditambah dodek, ditambah totahan, ditambah nonu, dibaca othon. Selanjutnya, totahan ditambah sara u pendek, ditambah kokai, dibaca tuk. Terakhir, nonu ditambah a panjang, ditambah totahan, ditambah vokal i panjang, dibaca nathi. Dari materi malam ini yang saya jelaskan barusan, apakah kalian sudah paham? Kalau teman-teman ada yang belum mengerti dari pembahasan di atas, teman-teman silahkan bertanya. Oh, sorry. Ralat, ada yang belum saya sampaikan. Di bagian mana, Pi? Ada catatan sedikit buat yang lain. Contoh kalimat kah? Enggak, catatan kecil doang kayak. Oh, oke. Silakan. Untuk vokal tak terlihat tidak ditambahkan dalam penulisannya, tapi ditambahkan ketika pada saat pengucapan ya. Ingat itu. Pokoknya vokal tak terlihat ini nggak bakalan ditulisin dalam, kayak kalau kita lihat kan ada penulisan Thailand yang sesuai dengan di buku, sama ada yang kayak kita chat biasa kayak di Indonesia itu kan. Nah, di situ tuh nggak bakalan dituliskan dalam bentuk buku yang formal ataupun chat harian kayak gitu, nggak bakalan ditulisin kalau vokal tidak terlihat. Dan di sini kita itu harus benar-benar pahami adanya bunyi vokal yang tidak dituliskan atau yang kita sering sebut dengan invisible vowel. Yang satu, di mana jika ada dua konsonan tanpa vokal, di tengah terdapat vokal O. Vokal O. Jika ada tiga konsonan tanpa vokal, adanya vokal A dan O ya, tadi udah kita jelasin. Jika konsonan awalan tanpa vokal dan konsonan keduanya ada vokal, maka sebelum konsonan kedua otomatis ada bunyi vokal A. Jika ada tiga konsonan dan konsonan keduanya wowen, menghasilkan bunyi wa ya, bukan dibaca w ya. Terus yang terakhir nih catatannya, oang ditambah konsonan tanpa vokal selain wowen, maka oang tetap berbunyi o, nggak bisa jadi a. Dari materi malam ini yang saya jelaskan barusan, apakah kalian sudah paham? Kalau teman-teman ada yang belum mengerti dari pembahasan di atas, teman-teman silahkan bertanya. Kalau nggak ada yang tanya, bisa selanjutnya, tapi jangan dulu, Pi. Silakan yang mau bertanya. Oke, silakan yang ingin bertanya. Ada yang ingin bertanya dengan Vinisa untuk hari ini? Oke, ada yang bertanya? Oke, kalau misalnya tidak ada yang bertanya, mungkin saya ingin menambahkan penjelasannya sedikit, Vinisa. Boleh, Pi, silakan. Oke, ya benar banget. Oke, saya ingin menambahkan dari penjelasan yang Vinisa tadi, lebih tepatnya adalah mengulang dari kategori penjelasan dari Vinisa tadi. Ya benar banget, seperti yang telah disampaikan, bahwa kategori di dalam bahasa Thailand itu memiliki aturan yang kita sebut dengan invisible vowel, atau yang lebih lengkapnya kita sebut dengan vokal yang tidak terlihat. Seperti catatan yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa kategori invisible vowel atau vokal yang tidak terlihat ini tidak perlu kita tuliskan. Jadi dia tidak perlu dituliskan. Kenapa? Karena kategori invisible vowel atau kategori vokal tidak terlihat ini hanya ada dalam sebuah pembacaan saja. Jadi kita tidak perlu menuliskan kategori tersebut, hanya saja nanti kita baca dengan kategori yang disesuaikan, khusus dengan kategori invisible vowel. Oke, jadi seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa invisible vowel itu ada beberapa kategori aturan. Di sini saya ulang sedikit saja. Ada aturan yang pertama, yaitu adalah dua konsonan tanpa vokal. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, apabila kita ketemu dengan dua konsonan seperti ini tanpa vokal, maka secara otomatis diantaranya kita tambah dengan bunyi vokal O. Nah, dalam sebuah pembacaan kan tidak mungkin kita hanya membaca konsonan saja, misalnya bunyi H dan juga M. Di dalam penulisan kita ketemu kategori ini.
Tidak mungkin kita baca dengan bunyi he dan juga m, itu tidak mungkin. Maka secara otomatis ditambahlah dengan bunyi vokal o di antaranya. Adapun kategori bunyi vokal o tersebut adalah o pendek, yaitulah secara o. Sehingga menghasilkan ho, heng, secara o dan juga moma, pembacaannya jadi kata hom. Akan tetapi secara o pendek ini tidak dituliskan, ya, dia tidak dituliskan, hanya saja dibaca dengan penambahan bunyi vokal o saja. Tapi untuk dituliskannya tetap 2 konsonan, seperti itu. Kemudian aturan kedua yang dijelaskan Pinisa tadi adalah aturan 3 konsonan, yaitu apabila konsonan awalan, apabila 3 konsonan tanpa vokal, maka secara otomatis setelah konsonan awalan itu ditambah dengan bunyi vokal A. Vokal A yang ditambahkan di sini adalah vokal A pendek, dan setelah konsonan kedua itu kita tambah dengan bunyi vokal O. O yang kita tambah di sini adalah secara O pendek. Sebagai contoh di sini ada konsonan kokai, kemudian nonu, lalu kategori konsonan moma. Di sini ada 3 konsonan, tidak mungkin kita bacanya KNM seperti itu. Maka secara otomatis setelah konsonan pertama ditambah dengan bunyi A. Mana konsonan pertama? Yaitu kokai, maka bacanya K. K. Kemudian konsonan kedua yaitulah nonu, secara otomatis ditambah dengan bunyi O. Jadi bacanya nom. Jadi kalau kita gabung bacanya jadi kata kanom. Kanom, seperti itu. Jadi kalau ada 3 konsonan, maka kita baca dengan diantaranya tambah dengan bunyi vokal A dan juga vokal O diantara kedua. Ini sama kalau kalian sering ketemu dengan konsonan ini, yaitu ada konsonan 3 konsonan nonu, yang mana kategorinya ketiga konsonan ini juga sama-sama kita baca dengan bunyi N, ya. Yang pertama nonu pertama, kemudian nonu kedua, dilanjutkan dengan kategori nonu ketiga. Sesuai dengan aturan, karena di sini ada 3 konsonan dan 3-tiganya tanpa vokal, maka secara otomatis setelah konsonan pertama atau nonu pertama tambah bunyi A, dan konsonan kedua, nonu kedua tambah bunyi O. Itulah kenapa kita baca dengan kata nanon. Nanon, seperti itu. Karena sesuai dengan aturan dari invisible vowel pada poin kedua. Nah, kemudian tadi saya jelaskan ulang seperti yang dikatakan oleh Pinisa pada aturan ketiga. Apabila kita ketemu 3 konsonan dan juga 3 konsonan ini tanpa didampingi oleh vokal sama sekali, namun konsonan keduanya adalah wowen, yang biasanya wowen itu kita baca dengan bunyi konsonan ua, pada kategori konteks ini dia akan berubah menjadi vokal, yaitu adalah vokal ua. Bukan lagi konsonan w, maksud saya. Dia bukan lagi dibaca dengan konsonan w si wowen ini, tapi berubah menjadi vokal ua. Sebagai contoh di sini kita punya sosea yang kita baca dengan bunyi s, kemudian kemudian wowen yang biasanya kita baca dengan bunyi w, dan juga yoyak yang kita baca dengan bunyi y. Tetapi sesuai dengan kategori yang kita ketahui, di sini ada 3 konsonan dan ketiga konsonan ini adalah konsonan keduanya wowen, maka wowen di sini jangan kita baca dengan bunyi w lagi, melainkan kita baca dengan bunyi vokal ua. Sehingga untuk kategori pembacaannya kita menjadi sosea, sara ua dan juga yoya, kita bacanya jadi kata suai, suai, seperti itu. Oke, kemudian kita ulang sedikit untuk kategori poin keempat yang disampaikan. Pinisa tadi mengatakan bahwa apabila konsonan awalan tidak memiliki vokal, akan tetapi konsonan berikutnya memiliki vokal, maka secara otomatis setelah konsonan awalan tadi kita tambah dengan bunyi vokal A. Ya, keterangan itu tepat sekali. Bisa kita lihat di sini sebagai contoh, ada kategori konsonan sosea, ya, kemudian selanjutnya adalah bobaimai, kemudian sara A, lalu ada kategori konsonan yoyak, lalu ada kategori dodek dan juga sarai. Di sini bisa kita lihat konsonan awalannya yaitu adalah sosea. Setelah konsonan sosea ini tidak ada lagi vokal. Nah, kemudian selanjutnya bobaimai, setelah bobaimai itu ada vokal A. Maka secara otomatis setelah konsonan awalan yaitu sosea ditambah dengan bunyi vokal A. Vokal A yang ditambah di sini adalah vokal A pendek. Vokal A yang ditambah di sini adalah vokal A pendek. Sehingga untuk kategori pembacaannya kita bisa bacanya jadi kata sebai, ya, atau sebai di, seperti itu. Secara kategori pembacaannya kita bisa baca kata sebai atau sebai di dari aturan yang telah kita pahami. Kemudian untuk aturan kelima, aturan berikutnya, tadi Pinisa mengatakan kalau misalnya konsonan oang itu diikuti dengan 1 konsonan tanpa vokal, maka secara otomatis konsonan oang tersebut akan kita baca dengan bunyi O. Ya, kategori ini sangat tepat sekali. Jadi secara otomatis di dalam bahasa Thailand, kalau misalnya kita ketemu dengan kategori oang, diikuti dengan 1 konsonan, maka oang tersebut akan kita baca dengan bunyi vokal O, seperti itu. Akan kita baca dengan kategori bunyi
vokal O. Nah, aturan ini tepat sekali ya, aturannya adalah seperti itu. Nah, jadi itu yang kita ketahui tentang kategori vokal yang tidak terlihat ya. Untuk kategori vokal yang tidak terlihat, dia ada beberapa aturan yang harus kita pahami dan juga aturan yang harus kita ketahui. Karena di dalam bahasa Thailand, kita tidak hanya harus membaca konsonan dan juga vokalnya, tapi nanti ada kategori aturan yang tidak terlihatnya. Jadi nanti ada kategori aturan yang tidak terlihatnya, vokal yang tidak terlihatnya. Inilah yang harus kita pahami, inilah yang harus kita pahami seperti itu. Oke, mungkin itu sedikit tambahan dari saya. Finisa, saya kembalikan kepada Finisa dan juga Firohmah, mohon cek grup kelas kita ya, Firohmah, silakan. Silakan kembali, Finisa. Baik, Pi. Makasih waktunya. Sudah dipahami ya? Ada pertanyaan nggak dari yang belum mengerti antara aku jelasin sama PJ jelasin? Teman-teman, adakah yang mau bertanya? Oke, mungkin yang lain sudah paham dengan pembahasan tadi atau yang dijelaskan Finisa tadi. Mungkin kita bisa lanjut kepada next sesinya, Finisa. Oke, kita. Oke, kalau Ya. nggak ada yang mau bertanya, kita lanjut ke latihan membaca ya, satu-satu belajar membaca ya. Kita sama-sama belajar kok. Iya. Di sini ada contoh kalimat, siapa yang mau baca? Angkat tangan. Oke, kalau misalnya di screen nggak kelihatan, mungkin bisa dicek di grup kelas kita, juga sudah saya share file materinya di grup kelas kita. Oke, silakan siapa yang mau baca, atau mungkin Finisa bisa pilih. Finisa, silakan. Aku tunggu deh Pi di menit 38, nanti kalau nggak ada yang angkat tangan, aku tunjuk satu-satu aja. Random ya. Oke, tidak masalah. Oke ya, Finisa ya. Jadi di sini kita punya ada aturan. Silakan, Finisa. Pi, ada yang angkat tangan? Ya, silakan. Silakan, Finisa. Silakan. ครับทุกคนจะไปที่กรุงเทพแต่เวลาสายแล้วที่บ้านเรามีส่วนดีและเราปกติสายนี้ตอนเช้ามีเยอะคนไปที่ตลาดอารัวแลนด์ตลอดไปด้วยถ้าได้เล่นสนุกทุกคนจะมีความสุขมากและจะโบยหัวเราะต้องใช้ดีๆ Oke, bagaimana Finisa? Terima kasih kepada yang telah membaca tadi. Bagaimana Finisa? Apakah pembacaannya sudah bagus atau mungkin ada yang perlu dikoreksi? Finisa, silakan. Oke, makasih ya udah mau baca. Untuk pembacaannya sudah bagus. Sekarang ada nggak yang bisa terjemahin per satu suku kata kayak gitu, atau ada nggak yang bisa kayak nggak harus semua kayak kamu taunya apa atau apa di sini kayak gitu, boleh angkat tangan ya. Oke, ya ada yang bisa nerjemahin. Sebelumnya saya kasih tahu dulu ya, seperti pembacaan kata di kategori yang kedua, ton xiaomi ye kon pai ti talat. Itu harusnya adalah secara ya untuk kata lao. Oke, bukan oang lo ling, maitho dan juga wawen, tapi lebih kepada kata lao, pai ti talat, lao lan, talot pai duai, seperti itu. Oke, ada yang bisa terjemahin? Oke, kalau gitu mungkin kita belajar baca terlebih dulu, Pinisa, sebelum penerjemahan. Mungkin ada lagi yang mau baca. Masih di membaca lah, Pi.
Iya, kita fokus kepada membaca terlebih dahulu sebelum penerjemahan karena kita masih kelas basic, jadi fokus kepada bagaimana cara pembacaan terlebih dahulu. Mungkin nanti di next levelnya baru kita belajar penerjemahan. Tapi kalau misalnya ada yang sudah bisa menerjemahkan ya, nan pendiใช่ไหม? Saipi. Oke, Ada yang mau baca lagi? Nggak apa-apa, nggak usah takut-takut. Atau saya tunjuk aja ya, satu-satu ya. ได้ Tapi ค่ะ harus baca ya. ที่ใดเลือก Ya, Pinisa boleh. Rahayu, YP Rahayu, boleh tolong baca? Bisa bergabung dengan kita? Halo? Nggak ada orang ya kali ini. Yang lain saja ya. Oke, baik, Pinisa boleh. Si Anita Kim bisa bergabung? Bisa, Pi. Cuma banyak yang nggak tahu kayaknya nih, Pi. Nggak apa-apa, nanti Piji koreksi. Oke deh, Pi. Mulai ya, Pi. ทุกคนจะไปที่กรุงเทพเวลาใส่แล้ว ที่บ้านเรามีส่วนที่แล้วเราปกติใส่นี่ตอนเช้ามี มีเย itu อะ bakal apa ya, Pi? เยอะสระมีเยอะคนมีเยอะคน Oh,มีเยอะตอนเช้ามีเยอะคนไปที่ lah ตลาด แล้วอันว่าแล้ว itu orangnya sara mungkin di sini salah ketik kali ya แล้วแล่น แล้วแล่นตลอดไปไปด้วยโทษสระโทษทุมสระอะค่ะ ตาได้เล่นสนุกทุกคนจะมีความสุขมากเลยจะ และจะปล่อยและ เลยจะปล่อยหัวเรา หัวเราะรอเรือสระออกหัวเราะ ร้อง นะ ต้องใช้นิติ ดีโอเคขอบคุณมากนะคะพี่อนิตาพี่อันแข่งแล้วoke silakan kembali Pinisa. Pianita untuk pembacaan sudah bagus ya. Lebih belajar mengenal konsonan lagi, terus kayak yang tadi di atas tuh yang garisan kedua yang le ya. Kita bacanya le ya, bukan le. Lai tadi ya baca. Itu aja sih koreksi dari aku. Iya. Semangat ya. Tapi ขอบคุณค่ะoke terima kasih Pinisa ada lagi yang mau baca mungkin Pinisa silakan
Tunjuk aja ya. Siapa? Tias bisa bergabung? Nggak ada orang ya, Pi? ไม่เป็นไรถ้ามีคนถ้าเขาไม่มีคนได้เหลือคะแนนค่ะ Oke, ada lagi yang mau baca? Deviana Ristiani, silahkan bisa bergabung. Deviana Ristiani. Nggak ada juga, Pi. Oke, kalau gitu saya izin milih boleh nggak? Boleh, silakan. Oke, kalau gitu untuk Genoveva, selamat malam Genoveva, bisa bergabung bersama kami untuk coba membaca ini sama-sama. Oke, mungkin juga tidak bisa bergabung. Bagaimana kalau dengan Rifka? Halo, selamat malam Rifka. Ini jadinya nanti saya absen satu-satu ya, nggak masalah ya. Rifka, bagaimana? Selamat malam, bisa bergabung dengan kami. Oke, kalau gitu kita lanjut dengan ada yang mau baca? Kita lanjut mungkin dengan Nurul. Selamat malam Nurul. Oke, mungkin kita lanjut kepada kata niluh nia. Oke, baiklah. Kita lanjut kepada niluh nia. Bisa bergabung dengan kami hari ini? Oke, kita lanjut kita lanjut kepada berikutnya yaitu adalah Lili Firaya. คุณพิรยาได้รวมกันกับเราหรือเปล่าครับ ค่ะพี่ โอเคเชิญค่ะ ทุกคนจะไปที่กรุงเทพแท้เวลาใช่เลย สายแล้ว ใช่แล้วใช่แล้ว ขอโทษค่ะพี่ ไม่เป็นไร แท้เวลาใช่แล้ว ที่บ้านเรามีส่วนดีและเราปกติใช่นี่ตอนเช้ามีเยอะคนไปที่ตลาด และ แล้วเล่นตลอดไปด้วย ถ้าได้เล่นสนุกทุกคนจะมีความสุขมาก และจะปล่อยหัวเราะต้องใช้นี่ดี สองสายนี้ดีแข็งมากเลยครับ คุณลิลีพิรยาแล้วก็ผมคิดว่าพี่สิงห์แล้วก็พี่สิงต่อภูมิใจครับคุณครับ โอเคขอบคุณมากนะคะพี่ลิลีโอเคgimanaพี่นิสาพี่ลิลีพี่พิรยาผมก็พี่เดียด้วย Pilih dari kalimat ini ada nggak yang apa maksudnya kayak tolong translatein dong ke dalam bahasa Indonesianya, dan kalau bisa sekalian apa ya, kayak di sini kan ada kon itu kokuai sama nonu kayak gitu, itu ikutin aturan yang mana kayak gitu dari 5 aturan yang kita pelajari tadi. Oke, baik. Mengerti pertanyaan dari Finisa, Pi Lili? Ngerti, Pi. Tapi Iya. saya nggak begitu hafal yang tadi, Pi. Maksudnya Untuk kategori. Oke, poin yang mana? Poin 1, poin 2 seperti itu tidak terlalu belum hafal ya, Pi, benar? Iya. Oke, kalau misalnya untuk penerjemahan ada kata-kata yang Pi ketahui dalam kalimat ini kah? Oh, yang pertama itu ya, Pi. Tukon capai di Krungthep. Setiap orang yang akan pergi ke Thailand gitu. Iya. Ke Bangkok ya, Pi. Benar, ke Bangkok. Ke Bangkok. Tapi saya itu apa? Sai itu telat atau terlambat? Oh, waktunya terlambat. Iya. ที่บ้านเรามีส่วนดี di rumah kita juga punya aswan apa, Pi? Di rumah kita, di ban itu artinya apa tadi? Di rumah
Oke, kemudian rau Rau. artinya. Kita. Oke, kemudian selanjutnya mi tadi artinya. Punya. Oke, suwandi itu kayak sesuatu bagian yang bagus atau tempat yang bagus. Oh. แล้วเราปกติใส่นี่ dan kita biasanya menggunakan ya, Bi? Ya, saya ini menggunakan ini. Mungkin di rumah mereka ada suatu part yang bagus, kemudian mereka biasanya menggunakan hal tersebut. Oke. Ton Kalimat ช้า Ton ช้า di pagi hari ada banyak orang pergi ke pasar แล้ว dan ya dan atau kemudian kemudian bermain bermain pakai dua bermain selamanya juga. selamanya juga. Oke, next. ถ้าไดเลน ถ้าไดเลน ketika bermain jika Bibi. ถ้าไดเลนสนุก jika bisa bermain menyenangkan. Jika bisa bermain yang menyenangkan, setiap orang akan sangat bahagia. Saya Meka. Benar tapi? Ya, benar banget. Dan akan sering tertawa. ใช่ค่ะ Tong saya Nidi แปลว่าอะไร saya ini jadi kita melakukan hal ini karena hal ini adalah sesuatu hal yang bagus. Jadi hal inilah yang kita butuhkan, yaitu adalah เล่นสนุก แล้วก็ถ้าเราเป็นได้เล่นสนุกก็ทุกคนจะมีความสุขใช่ไหมแล้วก็ทุกคนเขาจะบ่อยๆหัวเราะใช่ไหมแล้วก็แล้วทองใสนี่ดีค่ะเพราะว่านี่เป็นสิ่งที่ดีแค่แบบนั้นละค่ะเข้าใจไหม ค่ะ โอ เข้า เค ใจค่ะ โอเคขอบคุณมากนะคะคุณลิลลี่คุณแพนเค้กมากเลยผมก็หวังว่าสักวันหนึ่งคุณได้เจอกับพี่สิงห์แล้วก็พี่สิงโตแล้วก็คุยกันครับพูดภาษาไทยเคย ค่ะ เคยเจอกับพี่สิงห์แล้วพี่สิงโตหรือเปล่าครับ ไม่เคยค่ะ อ๋อ หวังว่าสักวันหนึ่งจะไปเคยไปที่พี่สิงห์แล้วก็พี่สิงโตด้วยใช่ไหม ใช่ ขอบคุณค่ะแล้วก็ถ้าผมไปที่กรุงเทพแล้วก็จะเจอกับพี่สิงห์แล้วก็พี่สิงโตผมจะชวนคุณไปด้วยเอาไหม เอาค่ะ โอเคครับขอบคุณมากนะครับคุณบิลลี่แล้วก็เจอกัน ขอบคุณค่ะ ครับผมOke, silakan Vinisa bagaimana untuk penerjemahan tadi ataukah ada masukan dan sebagainya? Penerjemahannya bagus. Terima kasih ya sudah bantu kita terjemahin. Pi, ada Vira angkat tangan. Vira bisa bergabung dengan kami. Silakan. Vira Ariwibowo. Nggak ada orangnya tuh. Ini siapa? Ada Anita Kim angkat tangan, gimana? Pi mau nanya boleh nggak? Silahkan. Bukan arti itu ya Pi, tapi di luar konsep ini. Ya. Kalau bahasanya rauragan gitu kan Pi. Fungsi gannya itu di situ sebagai apa ya Pi? Gannya itu kalau diartiin sendiri itu kayaknya bersama. Kayak saling kayak gitu, kayak saling bersama kayak gitu. Pizi boleh tolong lebih lengkapnya nggak? Oke, baiklah. Oke, mohon maaf sebelumnya Pi Anita bisa diulang kembali untuk pertanyaannya. Silahkan. Oke. Dia kan ada bahasanya rauragan
rak menggan gitu. Jadi fungsi gannya itu apa gitu loh, Pi. Oh, เรารักกัน kemudian kata berikutnya Rak menggan. เหมือนกันใช่ไหมเหมือนกันใช่ไหม Mengnya kamu ya, Pi. อ๋อเอ่อรักเหมือนcoba diulang sekali lagi เรารักกัน Rau ragan kemudian mengragan. mengerakan, oke. Kategori rawrakan ini terjemahkan sebagai kata kita saling mencintai. Tapi kalau misalnya di sini ya, kalau misalnya konteksnya raw itu sejatinya adalah kita. Tapi mungkin dari yang pi ucapkan rawrakan, kalau mengerakan itu lebih kepada raw ini diterjemahkan sebagai kata saya. Rawrakan artinya adalah saya saling mencintai, mengerakan kamu saling mencintai. Kenapa pakai kata kan? Kenapa tidak kata raurak aja seperti itu? Karena di sini mereka sudah memastikan bahwa mereka itu saling mencintai, makanya pakai kata kan. Benar banget seperti yang dikatakan oleh Nisa tadi bahwa kan itu diterjemahkan sebagai kategori saling. Jadi kata kan ini ditambahkan untuk menunjukkan bahwa hal tersebut, lebih tepatnya kata kerja tersebut dikerjakan secara bersamaan. Seperti itu. Misalnya pai due kan artinya adalah pergi bersama. Di sini kata kerjanya adalah rak, yaitu adalah mencintai. Rakan artinya adalah saling mencintai. Jadi untuk menunjukkan bahwa kategori kata kerja tersebut dikerjakan secara bersamaan untuk kategori penambahan kan di belakang kata kerjanya. Kurang lebih seperti itu, Pianita. Bisa diterima jawabannya atau ada pertanyaan lain? Bisa diterima, Pi. Oke. Makasih, Pi. Oke. Ya, sama-sama. Oke, silakan kembali, Nisa. Terima kasih Pianita untuk pertanyaannya pada malam hari ini. Tapi Oke, yang lain masih ada yang mau coba baca nggak? Satu orang lagi aja. Oke, kalau gitu saya izin pilih. Boleh nggak, Nisa? Gimana? Saya ingin pilih satu orang lagi. Boleh, Pi, silakan. Oke. Yang saya mau pilih Mohammed yang MOCHAMAD bisa bergabung. Oke, kalau misalnya enggak Deviana. Oke, next mungkin Rita. Oke, kalau gitu Pi, Ya. belum bisa, Pi. Oke. Masih bingung cara bacanya? Apa harus satu-satu ditulis, jadi belum Harus lancar. diromanisasikan terlebih dahulu ya konsonan Iya. vokalnya, benar? Yes, iya, Pi. Ya, nggak apa-apa. Rita, mungkin ya kamu harus latihan banyak kategori konsonan vokal ya, supaya nanti lebih paham lagi. Oke, terima kasih sebelumnya Rita. Kalau gitu, iya sama-sama. Untuk Disha, bisa bergabung bersama kami, Disha? Iya, Pi. Oke. Silakan mungkin untuk kalimat pertama, Disha, bisa dibaca, silakan. Dari yang Tuhon capai itu, ใช่ครับ dari kata ทุกคนจะไปที่กรุงเทพ silakan. dari situ sampai Sampai และเราปกติ ไซนี้ kalimat pertama saja terlebih dahulu. Tuhon capai di Krung Tep Ya, Teh tepat. Tewela Sai. Aku belum terlalu lancar, Pi. แต่เวลาสายแล้ว Tewela Sai สายแล้ว โอเค ที่บ้าน ที่บ้านเรามี นี่อย่าส่วนดี ส่วนดี และ และ เราปกติ เราปกติ สายนี้ ไอ้นี้ โอเคค่ะขอบคุณมากนะครับคุณดิชา Oke,คุณดิชา, kamu ada yang tahu makna dari kata tersebut? Ada yang tahu makna dari katanya?
Paling cuman pai, Oke, pai artinya apa? pergi, Oke, ya baiklah. Ada lagi? Cikungtep ke Ke Krungthep itu sama dengan Bangkok, benar? Bangkok ya. Ya, Ke oke. Bangkok. Iya, baik. Terima kasih, Disha. Bagus sekali untuk kategori pembacaannya dan juga penerjemahannya juga bagus sekali. Terima kasih. Terima kasih Di sudah membaca. Oke, sudah ya. Untuk PR minggu ini kalian cari satu aja, nggak usah banyak-banyak, satu kata yang apa maksudnya setiap aturan dari 5 aturan itu. Jadi PR-nya itu 5 per satu aturan satu kata. Satu contoh kata. Oke. Nanti dikumpulkan ke saya, bisa ke PG bisa. Oke. Untuk detail tugasnya mungkin hari ini akan di-share kembali oleh Vinisa di kelas kita ya. Jadi secara detail nanti tugasnya kita juga bisa diskusi di grup kelas kita untuk pertanyaan tentang tugas dan lain sebagainya. Oke, baik, silakan Vinisa. Oke. Sebelum kita tutup materi pada malam ini, saya boleh minta buka kameranya nggak untuk sesi dokumentasi? Pirohmah, tolong standby ya di screenshot. Iya, Pi, siap. Oke, yang lain boleh izin open kameranya untuk ambil dokumentasi. Yang bisa on cam silahkan. Pirohmah bisa on cam hari ini, Pirohmah? ขอโทษนะพี่ไม่ได้เปิดกล้องมาค่ะ Oke, kalau hati. Oke, ada lagi yang bisa on cam? Di Adis, mungkin bisa on cam di Adis karena di Adis baru saja join. Bisa on cam di Adis, kalau misalnya nggak bisa juga nggak apa-apa. Oke, ini aja yang bisa on cam. Hakuna Happy Lily. Oke, ya silahkan mungkin Piroma bisa ambil dokumentasi. Oke, saya hitung ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke, Pi, udah. Silakan Pinisa. Terima kasih Pirohmah. Sama-sama, Pi. Oke, terima kasih juga kepada teman-teman yang telah hadir dalam sesi pembelajaran kita malam ini. Untuk pembelajaran invisible vowel atau vokal tak terlihat. Saya harap kita sama-sama bisa memahami materi yang disampaikan tadi, dan kalau misalkan kalian ada pertanyaan di luar kelas, bisa diskusiin di grup kelas kita ya. Oke, sampai jumpa. Kopkuna katukon. Bye-bye. Kopkun mak.